Rekaman amatir bentrok antara dua geng motor di Jalan Raya Nyalindung, Bandung Barat beredar luas di media sosial. Dalam bentrokan ini, satu orang tewas di lokasi kejadian akibat dianiaya, sementara satu sepeda motor juga turut dibakar. Jasad korban kemudian dibuang pelaku di Jalan Cihaliwung, Padalarang yang berjarak lebih dari 5 km dari lokasi bentrok. Dari hasil otopsi, jasad korban yang merupakan warga desa Campaka Mekar, Padalarang, ditemukan luka bekas tikaman di sekujur tubuh. Sementara Polres Cimahi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dan menangkap 5 orang terduga pelaku dalam bentrokan yang diduga dipicu salah paham ini. Polisi kini memburu para pelaku lain, sementara jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Pengendara sepeda motor gede yang menerobos kawasan ring menemui Pas Pampres. Keluarga korban pembunuhan tuntut pembunuh dihukum mati. Kebakaran hutan di Aceh meluas. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Fandi Hasib, pemirsa kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Tiga pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan Ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Asisten Intelijen Pas Pampres Letkol Infantri Wisnu Herlambang, tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai prosedur operasi standar. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan instalasi di Komplek Istana Kepresidenan itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Sebelumnya, video pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos Ring 1 Istana Kepresidenan Februari lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Video pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Penerobos Ring 1 sendirilah yang memviralkan video ini yang kemudian diposting ulang oleh netizen lain. Peristiwa ini terjadi Minggu pagi, 21 Februari lalu. Komandan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto mengatakan rombongan motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Menurut Agus, Pas Pampres harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan.
Setelah viral di media sosial dan mendapat kecaman dari netizen, akun Jetli Wandana 2 memposting permohonan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelum meminta maaf, penerobos ring 1 sempat memviralkan aksi mereka di media sosial. Berharap mendapat simpati netizen justru menuai kecaman. Para penerobos ring 1 pun akhirnya meminta maaf. Inilah rekaman kejar-kejaran yang terekam kamera dari helm pengendara sepeda motor. Petugas Patwal di Telantas Polda Metro Jaya berkali-kali meminta pengendara sepeda motor berhenti karena mengendara dengan kecepatan tinggi di Jalan Sudirman, Jakarta. Setelah berulang kali diminta, pemotor akhirnya menghentikan kendaraannya. Ia diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya kami melakukan penindakan berupa tilang dengan dikenakan pasal 297 tentang balap liar atau kebut-kebutan serta pasal 285 tentang kelaikan teknis dan laik jalan. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak lagi kebut-kebutan di jalan raya karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas dan 1 lainnya luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Polisi menangkap seorang pelaku yang terlibat duel dan membacok korban. Saling ejek di media sosial berujung maut. Seorang pemuda tewas dan rekannya luka berat akibat bacokan senjata tajam setelah terlibat duel dengan pemuda lainnya. Sebelumnya pelaku dan korban sempat berselisih di medsos. Pelaku dan korban akhirnya sepakat untuk berduel di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Pelaku dan korban tidak saling mengenal dan hanya berinteraksi lewat media sosial. Sementara korban luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Dalam kasus ini, polisi menangkap 1 orang pelaku beserta barang bukti yang diamankan di Polsek Duren Sawit. Permasalahan di media sosial yang kemudian berujung kemudian ketemu di lokasi, kemudian cekcok mulut dan terjadi penganiayaan. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah ditangkap untuk kedua kalinya karena narkoba, selebgram Milan Cyrus dinyatakan positif konsumsi narkotika. Milan dinyatakan konsumsi psikotropika golongan 4 yang diketahui berasal dari obat yang diresepkan dokter di tengah rehabilitasi yang masih dijalaninya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan Milan mengkonsumsi obat berjenis benzodiazepin karena saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Meski demikian, polisi mengatakan Milan diamankan sesuai prosedur karena diperlukannya proses penyelidikan usai dinyatakan positif narkotika. Sementara itu, Milan Daru mengaku dirinya mengkonsumsi psikotropika berjenis benzo karena kecemasan yang dialaminya atas kasus narkoba yang sebelumnya telah dialaminya. Yang kebetulan, kalau masih ingat, 3 bulan yang lalu ya, iya, tersangkut juga masalah narkoba, pengguna narkoba pada saat itu di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, yang hasilnya adalah direhabilitasi yang bersangkutan. Dia sudah jalankan selama sebulan. Dan sekarang ini masih wajib lapor, masih terus kontrol, wajib ke sana. Nah, kita amankan masih positif benzo. Ada 1 setelah kita dalami, yang bersangkutan ini mengkonsumsi obat clozapine, tablet 2 mg. Obatnya itu untuk kecemasan dan kemarin kan sempat depresi dari BNN, emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku.
Kenapa? Ya, dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku. Selebgram Miley Cyrus ditangkap bersama temannya di sebuah kafe di Jakarta Selatan yang melanggar aturan PPKM. Sebelumnya, Miley juga pernah ditangkap karena positif mengkonsumsi sabu November 2020. Selebgram Miley Cyrus terjaring razia protokol kesehatan yang digelar di Tres Narkoba Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta Selatan Minggu dini hari. Miley Cyrus dan beberapa pengunjung pun mengikuti swab tes dan tes urin secara acak. Hasilnya, selebgram dengan 1 juta pengikut di Instagram ini positif narkoba jenis benzodiazepam. Total terdapat 4 orang pengunjung bar yang positif narkoba. Tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM ini pun ditutup. Sementara Miley bersama pengunjung lainnya yang positif narkoba dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan ini bukanlah kali pertama bagi Miley. Sebelumnya, Miley pernah ditangkap akibat positif menggunakan narkoba jenis sabu November 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selebritas Jennifer Gill direhabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga Jennifer. Rampung pemeriksaan di kantor BNN Cawang, Jakarta, selebritas Jennifer Gill dibawa kembali ke Mapolrestro, Jakarta Barat. Jennifer akan direhabilitasi di fasilitas BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan pihak keluarga Jennifer Gill. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN Lido. Sebelumnya Jennifer Gill ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Ia dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu usai tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri Sentul Bogor. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Gill, pesinetron Ajun Perwira, untuk mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.